Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait mata kuliah gambar teknik, yang kemudian saya di kelompok 5 mendapatkan materi tentang standar pemberian ukuran. Di kelompok 5 sendiri ada saya, dan Hamdani, dan Bapak Ibnu Hidayatullah. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: memahami pendimensian dalam menggambar teknik, menjelaskan fungsi pendimensian dalam menggambar teknik. Tiga, menguraikan prinsip dalam pemberian ukuran, kemudian menguraikan macam-macam pemberian ukuran. Untuk selanjutnya, Nah, selanjutnya untuk petunjuk pembelajarnya sendiri dalam pelajari materi ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pahamilah konsep teoretis menggambar teknik, yaitu dengan menggambar garis, sketsa, benda-benda geometrik, pendimensian, teori proyeksi, penyajian gambar tiga dimensi. Kerjakanlah latihan-latihan menggambar teknik. Apabila dalam latihan menggambar menemukan kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini. Dengan membaca referensi lain, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat Anda pecahkan, catatlah, kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Oke, baik. Untuk prinsip dalam pemberian ukuran sendiri, untuk memberikan penjelasan yang lengkap pada suatu gambar kerja, maka semua keterangan yang diperlukan harus dicantumkan terhadap gambar kerja tersebut. Ukuran dan simbol tanda pengerjaan sebagai kelengkapan gambar harus diberikan secara lengkap. Masuk akal, sederhana, dan mudah. Ukuran yang kurang lengkap atau meragukan akan menghambat proses produksi karena pelaksanaan di lapangan harus mempertanyakan kembali kepada perencana sehingga proses produksi menjadi lama dan tidak efisien. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan ukuran terhadap gambar kerja, yaitu sebagai berikut. Nah, harus dipikirkan bagaimana benda tersebut akan dibuat dan ukuran mana saja yang perlu diberikan. Pemberian ukuran tidak boleh terlalu sedikit atau berlebihan, tetapi harus merata pada semua pandangan proyeksi. Selanjutnya, pemberian ukuran harus masuk akal, efektif, dan efisien untuk menghindari kesalahan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Pada benda-benda tuangan, perlu juga dipikirkan ukuran-ukuran modelnya. Baik. baik, untuk selanjutnya ada teknik pendimensian gambar teknik. Nah, untuk pemberian ukuran berupa garis ukur dan garis bantu. Seperti terlampir di gambar satu itu, ada yang namanya garis ukur. Garis ukur itu ditandai dengan adanya tanda panah kiri kanan, kemudian juga ada garis bantu. Nah, untuk tanda garis bantu sendiri mungkin tidak boleh menyambung langsung ke objek gitu ya. Seperti terlampir di sini ada objek yang memang terpisah gitu. Jadi dikasih jarak begitu. Baik, untuk selanjutnya ada cara pemberian ukuran pada diameter gambar. Pada diameter gambar objek sebagai berikut. Nah, di sini ada salah satu contoh cara memberi ukuran. Seperti yang sudah disampaikan di gambar satu tadi, bahwa untuk garis ukur ini ditandai dengan adanya tanda panah. Tanda panah kiri kanan, kemudian ada juga garis bantu. Seperti terlampir di sini, kalau bisa saya simpulkan,
Ini adalah sebagai objek yang akan dilakukan pengukuran. Nah, perlu diketahui diperlukan garis bantu atau garis ukur begitu. Nah, untuk yang ini berarti saya kasih kuning. Nah, ini sebagai garis bantunya. Kemudian ini juga di sebelah kanan bawah juga ini garis bantu. Garis bantu. Sama ini garis bantu juga. Garis bantu. Ini juga garis bantu. Nah, untuk ukurannya sendiri ada di tanda panah ini nih. Ada tanda panah. Baru di tengahnya diisi dengan ukuran yang sudah dibuat atau yang sudah ditentukan secara akurasi. Baik, untuk selanjutnya, ada di memberi ukuran pada lubang. Nah, seperti terlampir di gambar A, B, dan C, ini ada beberapa view atau penglihatan cara pandang. Yang A ini kita lihat dari samping. Nah, untuk yang B ini kita lihat dari atas, dan untuk yang C ini adalah arsiran begitu. Seperti terlampir bahwa tetap ada yang namanya garis ukur. Garis ukur ini ditunjukkan dengan panah dan nilai ukurnya sendiri di bagian atas. Nah, ini ada sekitar 25. Baik, untuk selanjutnya ada cara penulisan ukuran benda sebagai berikut. Nah, pada gambar 11.7 itu ada garis ukur dan angka. Kemudian di gambar 11.8 itu angka diletakkan di pinggir. Nah, di gambar 10 garis ukur sebagian. Jadi ada garis bantunya panjang, kemudian diukur sebagian sesuai dengan titik tengah. Kemudian di gambar 11.9 ada angka dan arsiran. Nah, berarti untuk ukurnya sendiri ditempatkan di tengah. Kemudian di gambar 11.11 angka di atas perpanjangan garis ukur. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah cara pemberian ukuran pada tali busur dan sudut sebagai berikut. Nah, tetap yang diutamakan adalah ada namanya garis bantu. Garis bantu ini tetap ini pada lengkungan, yang kedua adalah untuk lengkungan juga, dan yang ketiga untuk derajat. Baik, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah pemberian ukuran dan error pada gambar. Nah, ketika suatu gambar itu ditemukan error, maka perlu pemberian ukuran dan tanda untuk mengetahui bahwa ukuran tersebut itu plus atau minus gitu ya. Seperti di gambar di paling atas ini plus minus 0,06. Kemudian dari garis ukur selanjutnya 15 plus minus 0,01. Untuk di gambar yang kedua ini sama, cuma beda untuk tuan titik ukurnya saja. Sama plus minus 0,005. Kemudian di garis ukurnya ada 40 plus minus 0,006. Sama untuk gambar selanjutnya juga terdapat penulisan error, yaitu 40 plus minus 0,06. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana menggambar garis ukur dan garis bantu yang benar.
cara membagi dua sebuah sudut sembarang yang diperlihatkan pada gambar 3 di atas. Nah, seperti terlampir di layar kita, bahwa untuk yang A ini betul dan untuk yang B ini salah. Karena di sana tidak ada garis bantu seperti yang tergampir pada gambar A ini, teman-teman. Ini garis bantu. Kalau ini jadi nggak ada garis bantunya, harusnya di sini dibuatin dulu garis bantu, barulah menjadi benar. Baik, untuk selanjutnya, macam-macam cara pemberian ukuran. Nah, dalam pemberian ukuran gambar kerja yang perlu diperhatikan adalah garis-garis penunjukan ukuran, garis bantu ukuran, angka ukuran, dan simbol-simbol dalam penunjukan ukuran. Seperti pada gambar A terlihat di situ gambar garis bantu dan garis ukur itu dibuat pada satu sisi. Disebutlah ukuran berantai. Nah, untuk gambar kedua adalah ukuran sejajar. Jadi pada titik tertentu ditarik garis bantu, kemudian dibuatlah garis ukur pada titik-titik yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya pada gambar C terlihat ukuran-ukuran yang berurutan. Jadi artinya garis bantu dan garis ukurnya ini satu titik pada titik-titik tertentu. Kemudian untuk yang di gambar D ada ukuran gabungan. Seperti terlihat pada gambar ada garis ukur dari ujung ke ujung. Kemudian ditarik garis tengah, garis bantu dari tengah juga, kemudian dibuatlah garis bantu. Baik, untuk selanjutnya. Baik untuk teman-teman semua dan Bapak dosen, demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila memang ada penyampaian materi atau penyampaian yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, mohon dikoreksi. Dan buat rekan-rekan mahasiswa, jangan sungkan untuk saling berbagi informasi terkait pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.